Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story. Channel yang membahas sejarah dan kisah Servant yang ada dalam Fate series dan tentu saja tokoh-tokoh lainnya dari anime dan sejarah kita. Dan untuk kali ini Servant Story akan membahas karena nama Raja Angga dalam Wiracarita Mahabharata. Ia menjadi pendukung utama pihak Korawa dalam perang besar melawan Pandawa. Karena merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna. Sebelum mulai alangkah baiknya subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Karena alias Radeya adalah nama Raja Angga dalam Wiracarita Mahabharata, ia menjadi pendukung utama pihak Korawa dalam perang besar melawan Pandawa. Karena merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna, dalam bagian akhir perang besar tersebut, karena diangkat sebagai panglima pihak Korawa, dan akhirnya gugur di tangan Arjuna. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa karena menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria, meski angkuh, ia juga seorang dermawan yang murah hati, terutama kepada fakir miskin dan kaum Brahmana. Menurut legenda, karena merupakan pendiri kota Karnal, terletak di negara bagian Haryana, India Utara. Mahabharata bagian pertama atau Adiparwa mengisahkan seorang putri bernama Kunti yang pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta tamu ayahnya, yaitu Resi Durwasa. Atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian bernama Aditya Hredaya, semacam mantra untuk memanggil dewa. Pada suatu hari, Kunti mencoba mantra tersebut setelah melakukan puja di pagi hari. Ia mencoba berkonsentrasi kepada Dewa Surya, dan sebagai akibatnya, sang Dewa Matahari tersebut muncul untuk memberinya seorang putra. Sebagaimana fungsi mantra yang diucapkan Kunti, Kunti menolak karena ia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan Aditya Hredaya. Surya menyatakan dengan tegas bahwa Aditya Hredaya bukanlah mainan. Sebagai konsekuensinya, Kunti pun mengandung, namun, Surya juga membantunya segera melahirkan bayi tersebut. Surya kembali ke kahyangan setelah memulihkan kembali keperawanan Kunti. Dalam bahasa Sanskerta kata karna bermakna telinga. Hal ini mengakibatkan muncul mitos bahwa karna lahir melalui telinga Kunti, namun, karna juga dapat bermakna mahir atau terampil. Kiranya nama karna ini baru dipakai setelah Basusena atau Radeya dewasa dan menguasai ilmu memanah dengan sempurna. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan sebelum menikah terpaksa membuang putra Surya, yang ia beri nama karena di Sungai Aswa dalam sebuah keranjang. Bayi itu kemudian terbawa arus sampai akhirnya ditemukan oleh Adirata yang bekerja sebagai kusir kereta di kerajaan Kuru. Adirata dengan gembira menjadikan bayi tersebut sebagai anaknya, karena sejak lahir sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting dan kalung pemberian Surya, maka bayi itu pun diberi nama Basusena. Tak lama setelah itu, Kunti disunting pandu dari Hastinapura dan berputra 3 orang, Yudhistira, Bimasena, Bima, dan Arjuna, bersama 2 putra kembar Madri, istri kedua Pandu. Mereka dikenal sebagai 5 Pandawa. Meskipun tumbuh dalam lingkungan keluarga kusir, karena justru berkeinginan menjadi seorang perwira kerajaan, Adirata pun mendaftarkannya ke dalam perguruan Resi Drona yang saat itu sedang mendidik para Pandawa dan Korawa, pangeran dari kalangan dinasti Kuru. Drona menolak karena ia hanya sudi mengajar kaum kesatria saja. Akhirnya karena memutuskan untuk mencari guru lain, ia menyamar menjadi seorang Brahmana agar mendapatkan pendidikan dari Parasurama, seorang Brahmana kesatria yang hanya mau menerima murid dari golongan Brahmana. Parasurama adalah guru dari Bhisma, sesepuh dinasti Kuru, dan Drona, sehingga karena mendapatkan guru yang lebih baik dari Drona,
Parasurama memiliki pengalaman yang buruk dengan kaum kesatria, sehingga karena harus menyamar sebagai Brahmana muda agar bisa menjadi muridnya. Pada suatu hari, Parasurama tidur di atas pangkuan karena tiba-tiba muncul seekor serangga menggigit paha karena agar Parasurama tidak terbangun, karena membiarkan pahanya terluka sementara dirinya tidak bergerak sedikit pun. Ketika Parasurama bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat karena telah berlumuran darah. Kemampuan karena menahan rasa sakit telah menyadarkan Parasurama bahwa muridnya itu bukan dari golongan Brahmana, melainkan seorang kesatria asli. Merasa telah ditipu, Parasurama pun mengutuk karena, kelak, pada saat pertarungan antara hidup dan mati melawan seorang musuh terhebat, karena akan lupa terhadap semua ilmu yang telah ia ajarkan. Kutukan kedua diperoleh karena ketika ia mengendarai keretanya dan menabrak mati seekor sapi milik Brahmana yang sedang menyeberang jalan, sang Brahmana pun muncul dan mengutuk karena, kelak roda keretanya akan terbenam ke dalam lumpur ketika ia berperang melawan musuhnya yang paling hebat. Setelah para pangeran dinasti Kuru menamatkan pendidikan, Drona mempertunjukkan hasil didikannya di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura, ibu kota kerajaan Kuru. Setelah melalui berbagai tahap pertandingan, Drona akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna, Pandawa yang ketiga adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba karena muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya, Resi Krepa selaku pendeta istana meminta Karna supaya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari golongan yang sederajat. Mendengar permintaan itu, Karna pun tertunduk malu. Duryodhana yang sulung di antara 100 Korawa maju membela Karna. Duryodhana berkata bahwa keberanian dan kehebatan tidak harus dimiliki oleh kaum kesatria saja. Ia menambahkan bahwa apabila peraturan mengharuskan demikian, maka ia sudah memiliki jalan keluar. Ia mendesak ayahnya, yaitu Dhritarashtra Raja Hastinapura, supaya mengangkat Karna sebagai raja bawahan di Angga. Dhritarashtra tidak mampu menolak permintaan putra kesayangannya itu. Pada hari itu juga, Karna resmi dinobatkan menjadi Raja Angga. Apabila Karna dilahirkan Kunti melalui anugerah Dewa Surya, maka Arjuna lahir melalui anugerah Dewa Indra. Menyadari kesaktian Karna, Indra merasa cemas kalau Arjuna sampai kalah jika bertanding melawan putra Surya itu. Maka, Indra pun bersiasat merebut baju pusaka Karna dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Konon, jika mengenakan pakaian pusaka tersebut, Karna tidak mempan terhadap senjata jenis apapun. Rencana Indra diketahui oleh Surya. Ia pun memberitahu Karna, tetapi Karna sama sekali tidak risau. Ia telah bersumpah akan hidup sebagai seorang dermawan sehingga apapun yang diminta oleh orang lain pasti akan dikabulkannya. Indra yang menyamar sebagai seorang resi tua datang menemui Karna saat sedang sendirian. Ia meminta sedekah berupa baju perang dan anting-anting yang dipakai Karna. Karna pun mengiris semua pakaian pusaka yang melekat di kulitnya sejak bayi tersebut menggunakan pisau. Indra terharu menerimanya. Ia pun membuka samaran dan memberikan pusaka Indrastra baru berupa Indrastra, Wasawi Sakti, atau Konta, yang bermakna tombak, sebagai hadiah atas ketulusan Karna. Namun, pusaka Konta hanya bisa digunakan sekali saja, setelah itu ia akan musnah. Saat perang saudara antara Pandawa dan Kurawa terjadi karena turun ke medan perang membela Kurawa, kehadiran Karna sejak hari ke-11 segera membangkitkan semangat pihak Kurawa. Ia menyarankan agar Duryodhana memilih Drona sebagai pengganti Bhisma, dengan alasan Drona merupakan guru sebagian besar sekutu Kurawa. Dengan terpilihnya Drona maka persaingan antara para pendukung Kurawa memperebutkan jabatan Panglima dapat dihindari. Karna tampil dalam perang besar tersebut sebagai pendamping Drona. Pada hari ke-14 malam, perang tetap terjadi tanpa dihentikan sehingga melanggar aturan yang telah disepakati. Duryodhana menderita luka parah saat menghadapi Gatotkaca putra Bimasena. Ia pun mendesak Karna supaya menggunakan pusaka Vasavi Sakti atau Konta untuk membunuh Gatotkaca. Karena terus didesak,
Karna pun melepaskan Konta dan menewaskan Gatotkaca. Setelah Drona gugur pada hari ke-15, Duryodhana menunjuk Karna sebagai panglima yang baru. Pada hari ke-16, Karna berhasil mengalahkan Yudhistira, Bimasena, Nakula, dan Sadewa, tetapi tidak sampai membunuh mereka sesuai janjinya di hadapan Kunti dulu. Karna kemudian bertanding melawan Arjuna. Keduanya saling berusaha membunuh satu sama lain. Ketika Karna mengincar leher Arjuna menggunakan panah naga satra, diam-diam Salya memberi isyarat pada Kresna. Kresna pun menggerakkan keretanya sehingga panah pusaka tersebut meleset hanya mengenai mahkota Arjuna. Pertempuran tersebut akhirnya tertunda oleh terbenamnya matahari. Pada hari ke-17, perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna pun menjadi kenyataan. Ketika Arjuna membidiknya menggunakan panah Pasupati, salah satu roda keretanya terperosok ke dalam lumpur sampai terbenam setengahnya. Karna tidak peduli, ia pun membaca mantra untuk mengerahkan kesaktiannya mengimbangi Pasupati. Namun, kutukan kedua juga menjadi kenyataan. Karena tiba-tiba lupa terhadap semua ilmu yang pernah ia pelajari dari para Surama. Karna meminta Arjuna untuk menahan diri sementara ia turun untuk mendorong keretanya agar kembali berjalan normal. Pada saat itulah Kresna mendesak agar Arjuna segera membunuh Karna karena ini adalah kesempatan terbaik. Arjuna ragu-ragu karena saat itu Karna sedang lengah dan berada di bawah. Kresna mengingatkan Arjuna bahwa Karna sebelumnya juga berlaku curang karena ikut mengeroyok Abhimanyu sampai mati pada hari ke-13. Teringat pada kematian putranya yang tragis tersebut, Arjuna pun melepaskan panah Pasupati yang melesat memenggal kepala Karna. Karna pun tewas seketika. Mungkin seperti itulah kisah dari Karna Raja Angga. Jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata. Yakitsukase, Basabi Shakti!